Hai semuanya, ini Edo. Kali ini kita mau bahas pembuatan dari short commercial atau short film yang bisa dibilang minimal budget dan SDM. Karena banyak banget yang nanya. 2 orang. Ini bakal lebih masuk akal kalau udah nonton videonya. Kalau belum nonton videonya bisa klik link di atas sini. Ini bakal kurang lebih cerita proses pembuatan videonya dari awal sampai akhir, hambatan-hambatan, dan ditutup dengan pelajaran-pelajaran yang didapat. Quick notes, pembuatan video tuh nggak selalu gini, dan bukan berarti ini cara yang benar atau gimana ya, cuman ini tuh yang aku alami dan mungkin sangat relatable, karena siapa sih yang nggak pernah bikin video dengan minimal manpower dan budget gini kan? Lanjut, sebelum mulai syuting biasanya akan ada planning atau pre-production. Ingat, if you fail to plan, you plan to fail. That's advice. Cerita kan berangkat dari tema ya, jadi aku berpikir kira-kira apa tema yang bakal diangkat sama sebuah boxing gym buat jadi sebuah iklan. Akhirnya aku pikir 2 kata yang bisa jadi tema. Love yourself enough. Ya akhirnya jadi 3, soalnya lagi promo beli 2 gratis 1. Jadi secara singkat, ini cerita tentang pelajaran yang didapatkan dari boxing oleh seseorang yang applicable di kehidupan sehari-hari. Dimana di hidup kan kita diajarkan tuh ya buat mempersiapkan segala sesuatu dengan mateng banget, bener-bener kayak nggak boleh gagal. Bahkan terkadang terkesan kayak hampir nggak boleh gagal. Dan itu kan kadang sebenarnya menaruh tekanan berlebihan ke seseorang ya. Tapi kalau ternyata ada A, B, C, D, E, F, G terjadi dan hal itu nggak sesuai planning, kita mesti apa? Singkat cerita singkat, ini kan diibaratkan di boxing tuh kayak orang yang udah latihan dengan susah payah secara gimana pun, pas sparring atau tanding pun akan kena pukul dan jatuh juga. Tapi ya sebenarnya orang itu kan bisa bangun, bangkit, dan coba lagi. Bahkan bisa belajar dari kesalahan dan kekurangan, terus jadi lebih baik akhirnya. Dan itu kayak hidup kan, non-stop problem solving. Nah itu temanya, jadi udah ada awal dan akhir. Tinggal gimana cara sambunginnya, biar ada beginning, middle, sama end. Dimulai dari lokasi ini di shoot di Muay Thai Gym di Kuningan Ultima Muay Thai. Kita dapat kesempatan buat shoot siang karena sepi. Kalau pagi dan malam terlalu rame. Berarti lokasi, tempat, dan waktu udah fix. Sebenarnya emang secara pagi atau sore tuh lebih bagus ya natural light-nya. Tapi nggak apa-apa, anggap aja itu jadi salah satu keterbatasan yang harus kita terima. Dimulai dari cari referensi untuk jadi mood board. Ya ini sebenarnya cuma gambar berjejer aja untuk nentuin moodnya tuh bakal mau gimana. Dan dirapiin jadi scene sekaligus shotlist kayak gini. Dan ini pakai aplikasi Milanote by the way. Jadi ini kurang lebih shot-shot yang mau diambil dan ada beberapa notes untuk pengambilan gambar, angle, dan voice over yang penting yang mau secara spesifik digunain di bagian itu. Ada gear list dan lain-lain juga. Kalau bisa sih catat aja semua yang bisa dicatat. Terus intinya sih semua dibikin sesimpel mungkin karena ini kan di shoot sendirian. Jadi storyboard yang tadi itu diekspor dalam bentuk gambar, pindahin ke HP atau tablet biar gampang dilihat dan bisa dibawa kemana-mana. Kira-kira kurang lebih pre-produksinya kayak gitu aja. Dibikin sesimpel mungkin, ingat. Dan lanjut ke produksi. Jadi produksi di sini sebenarnya tinggal datang ke lokasi dengan semua gear yang udah kecatat. Setup, ambil shot-shot yang dibutuhkan. Karena udah ada shot list, jadi semua itu bakal lebih gampang dan lebih cepat karena udah jelas urutannya dan yang diperluin itu apa aja. Ambil angle-angle yang dibutuhin, ngikutin shot list semuanya. Terus kalau udah ambil jangan lupa ditandain di gambar yang tadi udah diekspor biar nggak keambil 2 kali dan nggak ada yang ketinggalan. Pemilihan lensa juga dibikin sesimpel mungkin. Kalau bisa sih nggak pengen tukar-tukar lensa. Jadi semua tuh di shoot dengan lensa Sony 35mm f1.8. Kecuali ada scene ini yang di shoot dengan lensa Sigma 16mm f1.4 karena mau wide dan ditambahin KNF Promise filter biar agak dreamy gitu. Masuk ke post production video editing. Ini kalau dibahas secara simple berarti kurang lebih pilih-pilihin footage yang mau dipakai, tentuin musik. Idealnya sih sebenarnya musik ini udah ditentuin sebelum proses syuting. Tapi kalau nggak pun ya nggak apa-apa. Footage di-cut, taruh speed ramp kalau perlu, color grade, animasi teks, masking, sound effect, dan lain-lain. Dan itu prosesnya secara singkat, karena kalau dibahas benar-benar secara detail kayaknya harus jadi satu video sendiri, panjang banget. Jangan lupa tonton videonya kalau belum nonton. Jadi di shoot yang penuh keterbatasan ini ada nggak pelajaran-pelajaran buat shoot sejenis atau serupa? Pembuatan storyboard dan shotlist ini membantu banget, jadi semua proses tuh cepet dan nggak ada footage-footage yang ketinggalan. Kalau bisa sih sebelum shoot selalu bikin. Bisa lebih simpel dari yang tadi, cuma tulisan-tulisan, atau bisa juga lebih detail lagi dari yang tadi. Kebutuhan setiap shoot beda-beda, nggak apa-apa, nggak masalah, dan itu wajar. Gear, rasanya waktu packing itu udah compact banget, peralatan yang dibawa tuh udah secukupnya aja. Tapi ternyata tetap masih ada banyak gear yang gak kepake karena sendirian kan, jadi udah ribet sama banyak hal. Jadi kalau lagi shoot sendiri, mungkin kita pikir butuh gear segini, bagi dua lagi, udah bawanya segini aja, dan itu kayaknya bakal cukup. Maksudnya apa? Jadi gini, bingung jelasinnya gimana, tapi di footage-nya tadi itu sebenarnya banyak part yang pengen, aduh, coba kalau bisa pengen ada lighting ditambahin di sini, pengen di diffuse nih cahaya dari matahari yang dari sebelah sana. Jadi ya lebih ke harus bisa make the best of it dari keadaan yang ada dan be okay dengan tanda kutip dengan kekurangan-kekurangan yang didapatkan karena keterbatasan itu sih. Tapi bukan berarti itu jadi alasan juga ya. Lalu editingnya ini juga bisa dibilang dilakukan dengan cukup terburu-buru karena kan nyelip-nyelip di antara kerjaan yang dilakuin. Sampai kalau disuruh tunjuk kekurangannya ada di mana-mana aja, yang pengen diganti yang mana aja, kayaknya banyak banget, bisa 1 jam sendiri. Belum ditambah komen-komen dari orang lain ya. Tapi overall dengan segala keterbatasan orang, waktu, dan lain-lain, oke lah. Dan jadi pelajaran yang bagus juga kan buat shoot serupa ke depannya. Intinya jadi pelajaran buat diri sendiri dan buat yang nonton, semoga terbantu atau at least menikmati. Itu aja video kali ini, thank you and see you on the next video.